wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala, al-matruku intaqala an-nazim rahimahullah ba'da al-isharati ila al-munkari ila al-isharati ila naw'in waridin bi kathratin fi kalamil muhaddithina fi wasfihim lirruwati wa qalla man afradahu bin naw'iyyati minhum wa huwa al-hadithul matruku faqala matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karat. Qawluhu matrukuhu ka'annahu qala wa hadzal qismul hadi wa thalathuna wa huwa al-matruku wa huwa fil lughati huna bima'na at-tarhi wat takhliyati wad da'ati wa fil istilahi qala an-nazimu ma wahidun bihi ay bi riwayatihi infarad falam tasihha mutaba'atuhu man mu'tabarun min mu'tabarin id innahu law taba'ahu mu'tabarun intafa infiraduhu wa hadzal mutafarridu qad ajma'u ay ulama'ul haditsil mu'tabaru qawluhum fil jarhi wat ta'dili ajma'u li dha'fihi ay ala dha'fihi fa huwa fi hadza mardudun ay ghairu makbulin biwajhin minal wujuhi fala yuqawwi ghayrahu wa la yataqawwa bi ghayrihi wa innama yudhkaru litanbihi alayhi wa bayani halihi wa 'abbara an hadzal muallifu bi qawlihi karat al-kafu zaidatun lil wazni wal ma'na fa huwa raddun ay mardudun ka qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun wa hasilun nazmi annal matruka man farada bihi man ajma'a al mu'tabaru biqawlihi min ahli al hadithi ala dha'fihi wal muradu bi jama'ihim laysa ittifaqu mujtahidi ulama'il hadithi kullihim walakinnal murada annahu ضعفه بعض من يعتبر بقوله من أئمة الجرح والتعديل وليس لهم مخالف في ذلك وتحريره أنه الحديث الذي تفرد به من قدح في عدالته بتهمة أو فسق بتهمة أو فسق أو بدعة أو عرف بإسقاط من لا يرضى حاله تدليسا وتلبيسا للباطل بالحق أو في ضبطه بفحش الغلط أو غلبته أو الإصرار عليه أو الغفلة أو سرقة الحديث أو اشتهبه بالهلكة غالب استعمال هذا المصطلح. Baik, sampai situ dulu. Kata beliau al-matruk, jenis ke-31 al-matruk. Penulis rahimahullah berpindah setelah mengisyaratkan kepada mungkar, maka beliau berisyarah ke jenis lain yang warid bi kathrah, datang sering juga di kalamil muhaddithin. Kan mungkar sering, ini juga sering juga dikatakan oleh ahli hadits. Fi wasfihim lirruwah, dalam mensifati rawi. Wa qalla man afradahu bin naw'iyyati minhum. Tapi jarang yang menyendirikan jenis ini dari ahli hadis. Wa huwal hadithul matruk, yaitu hadis yang matruk. Faqal, maka beliau berkata matrukuhum mawajidun bihim farad. Matruknya itu adalah mawajidun bihim farad. Apa yang didapatkan dia bersendiri. Wa jama'u li dha'fihi. Dia bersendiri dan sepakat akan dhaifnya rawi itu. Ketika hadis dia bersendiri tapi dia dhaif, di samping dia mungkar, dia juga apa? Matruk. Paham ya? Iya. Fahuwa karot, ini matruk seperti kata rot.
Yaitu rod bermakna apa? Mardud. Mardud. Ya kan? Rod masdar bermakna maf'ul. Qauluhu matrukuhu ka'annahu qal wa hadzal qismul hadi wa salatun. Matrukuhu seperti seakan-akan beliau berkata ini adalah ini adalah seperti beliau berkata jenis yang ke-31 ya, dan dia adalah matruk. Dia secara bahasa bermakna at-tarhu yang dibuang, wa takliyatu yang dikosongkan, wa da'atu yang ditinggalkan. Iya, dari kata meninggalkan. Bukan dari kata da'wa. Dari kata saja. Iya. Wa fi istilah dalam secara istilah. Qala an-nadhim berkata penadhim adalah mawajidu bihi. Apa yang didapati dengan aibi riwayati dengan riwayatnya infaroda bersendiri. Falam tasihu mutaba'atuhu min mu'tabar. Tidak sahih pendukungnya dari yang dianggap. Innahu lau taba'uhu mu'tabar. Karena kalau dia diikuti oleh rawi yang dianggap. Intafam firoduhu. Maka tidak jadi infirod. Iya kan? Tidak jadi bersendiri. Wa hadal mutafarrid qad ajma'u, dan yang bersendiri ini telah sepakat ai ulamaul hadits al-mu'tabar, ulama hadits yang dianggap ucapannya dalam jarh dan ta'dil, dalam menjarh, mencacati atau menta'dil, mentazkiyah, merekomendasi. Ajma'u li dha'fihi ai ala dha'fihi, sepakat atas dhaifnya. Bahwa fi hadza mardudun, maka dia dalam hal ini ditolak. Hadisnya ghairu makbul, tidak diterima biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Fala yuqawwi ghairuhu wala yataqawwa bi ghairihi. Dia tidak bisa menguatkan selainnya dan tidak bisa dikuatkan dengan selainnya. Tidak bisa menguatkan yang lain, tidak bisa dikuatkan dengan yang lain juga. Wa innama yuzkaru, ini faedah ya, potongan ini faedah. Hadis dhaif itu kenapa kita sebutkan? Kapan kita sebutkan? Wa innama yuzkar, tiada lain dia disebutkan litambihi alaihi, untuk mengingatkan atasnya, wa bayani halihi, dan untuk menjelaskan keadaannya. Ini adalah hadis dhaif. Jadi disebutkan untuk menjelaskan dhaifnya. Kemudian kata beliau, Abaro'an hadha al-mu'alib biqauli karot. Penulis takbir dengan ini dengan kata rot, seperti rot. Kapnya tambahan untuk wazan. Wal ma'na fahuwa roddun ay mardudun. Maknanya maka dia tertolak, yaitu ditolak. Kaqauli Nabi SAW, seperti sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha. Siapa yang mengada-ada pada perkara kami ini, malaysa minhu, pada apa yang tidak ada darinya. Fahuwa roddun, maka dia rot. Apa artinya rot? Ay mardud, yaitu ditolak. Masdar bermakna maf'ul. Wahasilun nadham, kesimpulan dari nadhim ini, bahasanya matruk itu manfaroda bihi man ajma'al mu'tabar biqaulihi min ahlil hadithi ala dha'fi. Yaitu apa yang bersendiri dengannya man rawi yang sepakat ulama yang dianggap ucapannya dari ahli hadits akan dhaifnya. Yang diinginkan dengan ijma'nya maksudnya bukan ittifaq mujtahidi ulama il hadits, bukan. Seperti di pengertian usul fikih, bukan. Seluruhnya bukan. Akan tapi yang diinginkan di sini adalah bahasanya dia didhaifkan oleh sebagian yang diterima ucapannya dari a'immatu al-jarh wa ta'dil. Walaysa lahum mukhalif fi dzalik. Tidak ada menyelisih mereka dalam hal tersebut. Penjelasannya bahwasanya hadis yang bersendiri dengannya man qadah fi adalatihi, bersendiri dengan siapa yang cacat dalam adilnya, bituhmatin, apakah dengan dituduh ya dengan tuduhan, au fisik, atau dengan kefasikan, atau dengan bid'ah, au urifa bi isqati man la yarda halu, atau dia dikenal dengan rawi yang biasa menghilangkan yang tidak diridhoi keadaannya karena tadlis atau talbis untuk menyamarkan kebatilan dengan al-haq, au fi dhabtihi, atau cacat dalam dobatnya, tadi kan dalam adalanya,
cacat dalam adalannya bukan karena hafalannya, tapi karena dia ahli bidah. Ya, nanti akan dibahas ya di kitab yang lebih tinggi lagi. Apakah hadis ahli bidah itu diterima atau tidak? Tidak. Apakah ilmu yang disampaikan oleh ahli bidah diterima atau tidak? Nanti di kitab yang lebih tinggi. Itu cacat dalam adalah namanya. Atau cacat dalam dobat hafalannya. Seperti Fahsil Golat. Jelek sekali kesalahannya. Agolabatihi atau lebih banyak salahnya. Awil isror alaih terus di atas kesalahan. Awil gopla atau lalai. Au sarikotul hadid atau dia pencuri hadid. Au istabaha bil halka atau mirip dengan robi-robi yang binasa. Ya, terus. ثم قال غالب استعمال هذا المصطلح يغلب على المحدثين استعمال هذا المصطلح على الرواة الهلكة يقولون متروك الحديث مطرح الحديث وقلما يوجد الحكم على الحديث بأنه متروك أو مطروح وقد سبق المصنف بإفراده الحافظ الذهبي في الموقظة ثم الحافظ ابن حجر في النزهة وذكره السخوي في فتح المغيث. مثال المتروك ما رواه عبد الله بن نافع عن خالد بن إلياس عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجائحة والجائحة الجراد والحريق والسيل والبرد والريح. قال ابن عدي هذا أكثر ظني لا يرويه عن يحيى غير خالد وعن خالد عبد الله. قلت خالد قال أحمد متروك الحديث وقد تفرد به. قال الدارقطني غريب من حديث يحيى الأنصاري عنه تفرد به خالد بن إلياس عنه وهناك سلاسل بكاملها واهية متروكة معروفة بذلك منها ما يرويه عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. حكم المتروك من الرواة والمتروك من الحديث من الواهي قريب الموضوع لا يقوي ولا يتقوى وقد جعله أهل العلم في مراتب الجرح شديدة الضعف ولا يجوز نقل الأحاديث المتروكة إلا على سبيل بيانها للناس وتحذيرهم منها أو التعجب منها ومن حدث بها من غير بيان لها كان آثما. Insyaallah. Terus. قال الحافظ ابن رجب قد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة صحيحه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك يريدون أنه فعل محرم. وقد جعل الحافظ الذهبي إيراد بن منده وأبي نعيم وابن عساكر للأحاديث الساكتة والواهية من ذنوبهم إطلاقات أخرى على متروك ربما تجد بعض أهل العلم يطلق الترك على بعض الأحاديث التي قد حكم عليها آخر بالنكارة كما سبق في المنكر أن تفردات من اشتد ضعفه يطلق عليها منكر ومتروح والأمر في ذلك واسع إذ المراد تحقق الخطأ في تلك الرواية المحكوم عليها بهذا. وقد يقال واهن أو ساكت أو مطرح أو متروح أو باطل أو شبه موضوع. واستعمال المعاصرين اليوم يقولون ضعيف جدا
madhannul matruki al-kamilu lil Hafiz ibn Adi wal majruhina lil Hafiz ibn Hibban wad du'afa'u lil Hafiz al-Aqili Uqay. lil Hafiz al-Uqaili wal hilyatu li Abi Nu'aimin wa silsilatul ahadithi ad-dha'ifati wal mawdu'ati lil Imam al-Albani. Tanbihun qad yasta'milu ahlul ilmi bil hadith at-tarki wa yuriduna bihi ghairal ma'na al-istilahi alladhi qarrarnahu lakin yuriduna tarkal kitabati 'indahu fahasaba li sababin qad la yakunu jarhan fir rawi min dhalika qawlu Syu'bata kuntu atafaqqadu fama qatadata fa idza qala sami'tu aw haddatsana hafiztu wa idza qala haddatsa fulanun taraktuhu. Masya. Kata beliau rahimahullah berikutnya, kebanyakan penggunaan istilah ini, kebanyakan atas ahli hadis penggunaan istilah ini atas rawi yang halka. Itu kebanyakan kalau mereka bilang matruk, itu kebanyakan di atas rawi yang halka, rawi yang binasa. Yang tidak memang ini rawi yang kadang palsu hadisnya. Itu kebanyakan matruk. Makanya rata-rata itu kalau dikasih keterangan hadis matruk itu hadis palsu. Rata-rata. Karena rata-rata kebanyakan penggunaan ahli hadis itu rawi yang binasa. Yaqulun matruk, matrukul hadis, mutrahul hadis. Wa qallama yujadil hukum ala hadis bi annahu matruk atau matruh. Wa qad sabaqal musannif dan sangat sekali didapati hukum atas hadis bahasanya dia matruk atau matruh. Sedikit kalau matruk atau matruh saja. Telah lewat mendahului penulis dengan menyendirikan istilah ini Al-Hafidz Dzahabi di dalam Al-Muqidhah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhah, nanti buku ketiga yang kita baca. Wa dzakarahu Sakhawi fi Fathul Mughith. Mithalul matruk contohnya. Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Nafi dari Khalid bin Ilyas, dari Yahya bin Sa'id, dari Abi Zubair, dari Jabir. Ini sahabat tidak ada masalah. Katanya qada Rasulullah SAW bil ja'ihah. Rasulullah SAW menetapkan jika ada apa? Ja'ihah, musibah alam. Ja'ihah itu misalnya ada belalang yang banyak sehingga mencacati hasil panen. Atau al-harik, kebakaran. Atau as-sail, banjir. Al-bar atau dingin. Awri atau adanya angin kencang. Sehingga gagal panen. Maka Nabi mengkodonya. Tapi ini hadis palsu. Qala Ibn Adi hadza aktsar dhanni la yarwihi an Yahya ghair Khalid. Sangkaan besarku tidak ada yang meriwayatkannya dari Yahya kecuali Khalid. Dan Khalid ini dari Khalid dari Abdullah. Saya katakan Khalid qala Ahmad matrukul hadits. Ini Khalid berkata Imam Ahmad matruk al hadits. Wa qad tafarrada bih, apalagi dia telah bersendiri dengannya. Sudah matrukul hadits dia bersendiri. Selesai. Mungkar. Sudah mungkar, matruk. Kan kalau bersendiri kan, kalau bersendiri rawi dhaif, apa istilah yang lewat? Kan mungkar. Paham maksudnya kan? Iya. Terus ini lagi, matruk. Iya. Qala Daruqutni gharibun min hadits Yahya al-Ansari anhu. Gharib. Termasuk hadits Yahya al-Ansari darinya. Tafarrada bi Khalid bin Ilyas anhu. Dan di sini ini satu orang masalahnya, tapi di sana ada silsilah semuanya dari awal sampai akhir matruk. Dikenal dengan itu. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ubaidullah ibnu Zuhrin. Ini matruk. Dari Ali ibnu Yazid al-Halhani, matruk. Anil Qasim. Dari Al-Qasim, matruk. An Abi Umamah. Ini isnaduhu wahin. Seperti di bawah catatan nomor 4. Qala Dzahabi fi Siyar isnaduhu wahin. Sanadnya wahin. Lebih dari dhaif. Sanadnya lebih dari dhaif. Hukum hadis matruk. Matruk dari ruwah. Wal matruk dari hadis. Yal wahi.
Qoribul maudhu. Itulah yang wahi doib jiddah. Dekat ke palsu. Itu matruk, dekat ke palsu. La yuqawi wa la yataqawwa. Tidak menguatkan, tidak dikuatkan. Faqad ja'alahu ahlul ilm fi maratibil jarh syadidatud dha'f. Telah dijadikan oleh ahli ilm dalam tingkatan jarah kerawi yang syadidatud dha'f, lemah sekali. Wala yajuzu naqlul ahadits matruka. Perhatikan ini. Hadis-hadis palsu, apalagi palsu, dekat ke palsu saja, ini kan dekat ke palsu, tidak boleh menukilnya. Illa ala sabili bayaniha linnas, kecuali mau menjelaskan kepada manusia kalau ini dhaif. Nah, antum misalnya baca kitab Fadail Amal yang banyak hadis palsunya, antum baca di mimbar, ini hadis palsu jamaah. Boleh. Adapun kalau supaya orang semangat beramal, paham maksudnya Paldi? Tidak boleh. Pulang kampung bacanya hadis palsu. Jadi tidak boleh dinukil kecuali mau dijelaskan kepada orang. Wa tahdzirihim minha, dan mengingatkan mereka darinya. Awi ta'ajub minha, atau merasa aneh darinya. Ini hadis aneh. Paham kan? Ya. Wa man haddatsa biha min ghairi bayan laha. Siapa yang menyampaikan hadis palsu atau dekat ke palsu tanpa menjelaskan keadaannya, karena asima, dia berdosa. Paham ini? Dia berdosa. Masalahnya bercerita atas nama Nabi, padahal Nabi tidak katakan. Paham kan? Nabi tidak katakan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab, pada surah ta'ifatun minal ulama, telah dijelaskan oleh sekelompok dari ulama, minhum Muslim, di antaranya adalah Imam Muslim rahimahullah, fi muqaddimati sahihi, dalam muqaddimah sahihnya, bi anna man rawa min ghairi thiqatin, bahasanya siapa yang meriwayatkan dari selain yang thiqah, wa huwa ya'rifu halahu, sementara dia kenal keadaannya, walam yubayyin dzalika liman la ya'rifu, dia tidak menjelaskan hal itu kepada orang yang tidak tahu, yakunu asiman bidzalika yuriduna annahu fa'ala muharraman, maka dia berdosa dengan itu, mereka inginkan dia telah melakukan yang haram. Wa qad ja'ala al-Hafidz Dzahabi, dan telah dijadikan oleh al-Imam al-Hafidz Dzahabi Irad Ibnu Mandah, dibawakannya oleh Ibnu Mandah dan Abi Nuaim dan Ibnu Asakir terhadap hadis-hadis sakit, palsu, wal wahya, lemah, min dunubihim, itu dari dosa mereka. Nah, ketika Ibnu Mandah membawakan hadis dhaif tanpa dijelaskan, Abu Nuaim membawakan hadis dhaif tapi ketika dia tidak jelaskan, Ibnu Asakir ketika membawakan hadis dhaif tapi dia tidak jelaskan, maka itu dari dosa mereka. Siapa yang membawakan hadis dhaif tidak dijelaskan dhaifnya, itu dari dosanya penulisnya. Misalnya ada hadis di Fadail Amal, ya, hadis dhaif, dia tidak jelaskan ini dhaif, dia bawakan saja supaya orang semangat beramal, maka itu adalah dosanya, itu penulisnya itu. Nah, Muhammad bin Ilyas, mereka bilang Maulana Muhammad bin Ilyas Al-Kandahlawi. Paham kan? Dosanya. Kalau tidak dijelaskan apa? Dhaifnya. Hadis dhaif disampaikan untuk dijelaskan. Kalau itu dhaif. Nah, sekarang penggunaan lain untuk matruk. Kadang kamu dapati sebagian ahli ilm menggunakan kata at-tark, yaitu matruk. At-tark maksudnya matruk. Atas sebagian hadis allati qad hakama alaihi akharun bin nakarah, yang telah dihukumi atasnya dengan hadis mungkar, kama sabaqa fil mungkar, sebagaimana telah lewat dalam mungkar, anna tafarudati man istadda dha'fuhu, bahasanya bersendirinya orang yang sangat dhaif, yutlaqu alaihi mungkar matruh wal amru fi dzalika wasi', perkara dalam hal itu adalah luas, boleh antum bilang mungkar, boleh antum bilang apa? Matruh, matruk. Ya. Id al-murad tahaqqul khata', kan yang diinginkan dengan adalah benar nyatanya ada kesalahan fi tilka riwayah, dalam riwayat itu al-mahkum alaiha, yang dihukumi atasnya dengan ini. Wa qad yaqal, kadang dikatakan ini istilahnya wahin. Kalau dibilang wahin, matruk. Au sakit,
Atau dikatakan apa? Sakit, au mutrah, au matruh, au batil, au syibh maudhu. Mirip palsu. Ini ucapan. Mirip palsu. Wastimalul muasirin al-yaum. Penggunaan orang sekarang, ulama belakangan, doib jiddah. Ini juga perlu kita tahu ya. Ketika antum dengar Syekh Albani bilang doib jiddah, maksudnya itu siapa? Matruk. Mirip palsu. Paham ya? Itu doib jiddah. Penggunaan ulama sekarang. Madon al-matruk, tempat adanya hadis matruk. Ada Al-Kamil, karyanya Al-Hafidh Ibn Adi. Ada Al-Majruhin, karyanya Al-Hafidh Ibn Hibban. Ada Du'afa, karyanya Al-Uqaili. Ada Al-Hilya, karyanya Abi Nuaim. Ya, tadi Abi Nuaim yang menyampaikan hadis apa? As-Sakit Al-Wahi. Yang terakhir, dan ini ulama kita sekarang ini, masa kita ini. Ya, silsilatul ahadith dhaifah wal mawdu'ah. Silsilahnya hadith dhaif dan palsu. Karyanya Syekh Al-Albani rahimahullah tambih qad yasta'malu ahlul ilm bil hadith telah digunakan oleh ahli hadith ahli ilm bil hadith at-tark wa yuriduna bihi ghairul ma'na al-istilahi. Tapi mereka kadang yang ini terkadang mereka inginkan dengannya adalah bukan makna yang istilahi. Alladzi qararnah yang kami jelaskan tadi. Lakin akan tetapi yuridun yang mereka inginkan adalah tarkul kitabah anhu. Hadis matruk maksudnya apa? Kadang mereka gunakan di tarkul kitabah. Dia meninggalkan menulis hadis darinya. Bukan karena rawinya matruk. Tapi dia tidak tulis darinya. Anhu darinya. Fahasab itu saja. Lisababin qad yakunu jarhan. Qad la yakunu jarhan fir rawi. Karena ada satu sebab. Kadang bukan karena jarah pada rawi itu. Min dzalika qaulu Syu'bah. Di antaranya adalah perkataannya Syu'bah. Kuntu atafaqqadu fami Qatadah. Saya selalu memperhatikan mulutnya, maksudnya ucapannya Qatadah. Fam mulut, ucapannya maksudnya. Kalau dia bilang sami itu atau haddatsana hafidtu, sahfal, saya ambil. Wa idza qala haddatsa fulan. Kalau dia berkata telah bercerita si fulan, taraktu, saya tinggalkan, artinya saya tidak tulis. Saya tidak tulis, bukan berarti Qatadah adalah rawi yang matruk. Enggak. Cuma dia tidak tulis kalau dia bilang haddatsa fulan. Si fulan bercerita. Dia tidak tulis kalau begitu dia sampaikan. Tapi kalau dia bilang haddatsana sami itu diambil hadisnya. Paham kan? Iya, ini selesai. Alhamdulillah. Bisa sedikit lagi. Alhamdulillah. Kemungkinan pekan depan ini selesai insyaAllah kemungkinan. Bisa satu istilah. Al-Maudu. Besok kan Al-Maudu. Kalau besok Al-Maudu. Al-Maudu panjang ya. Kemudian penutup. Penutupnya 2 bait. Setelah itu selesai. Tidak bisa besok tidak bisa kayaknya. Pekan depan tidak bisa besok. Alhamdulillah.